Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 93. Cerita dimulai di tempat yang berbeda, pada sebuah ruangan kedap suara yang mana itu adalah ruangan rahasia sekte bayangan. Terlihat Master Bayangan langsung meletakkan sebuah pesan yang baru saja mereka terima. Lalu ia berkata, dari semua tempat entah mengapa dia telah ditahan pada Golden Jet bawah tanah Istana Kekaisaran. Tepat di hadapannya, Yeon berkata, mungkinkah sebaiknya kalau kita harus mencoba untuk menyusupkan seorang mata-mata ke dalam pasukan Golden Guardian Kekaisaran? Mendengar usulannya, Master Bayangan berkata, Golden Guardian mereka adalah sebuah organisasi khusus yang berada di bawah kekuasaan Istana Kekaisaran. Tidak seperti para prajurit yang lainnya, mereka adalah para master yang sangat ahli di dalam seni bela diri. Jadi untuk memasukkan seorang mata-mata ke dalam pasukan itu sangatlah rumit dan juga beresiko. Namun tiba-tiba saja mereka berdua langsung terdiam ketika mendengar seseorang yang mengetuk pintu ruangannya sembari mengatakan kalau ada sebuah masalah yang cukup serius. Mendengar itu, Master Bayangan langsung membuka pintu ruangannya sembari menanyakan apa yang telah terjadi. Terlihat Master Bayangan langsung mengerutkan kedua alisnya ketika anggotanya yang mengatakan kalau dia harus menuju ke aula pelatihan tepat di mana murid barunya berada. Cerita kembali berpindah pada pertarungan Jiyoung yang melawan ketiga murid Master Bayangan. Setelah memotong tangan Yumyong, terlihat Jiyoung langsung mengambil potongan tangannya yang tergeletak di atas lantai. Sambil tertawa menyaksikan tangan Yumyong yang masih menggeliat, Jiyoung berkata, meskipun sudah terpotong, namun dia masih bergerak seperti ini. Apakah mungkin karena ini masih baru sehingga sedikit nyawanya masih tersimpan di dalam sini? Melihat Jiyoung yang mempermainkan potongan tangannya sambil berteriak, Yumyong berkata, dasar bajingan, apakah kau pikir kalau dirimu akan lolos begitu saja setelah melakukan semua ini kepadaku? Menanggapi amarahnya, dengan santainya Jiyoung berkata, kau tidak usah mengancamku seperti itu. Lagi pula mungkin saja aku akan diberikan sebuah pujian karena aku sudah menghukum orang-orang yang sangat berani melawan seniornya. Sebenarnya aku berpikir untuk mengakhiri masalah ini dengan baik. Namun karena situasinya sudah menjadi seperti ini, haruskah aku membuat kalian menjadi lumpuh dan tidak bisa menggunakan tubuh kalian lagi layaknya manusia? Terlihat Yumyong langsung terdiam karena ia menyadari apa yang dikatakan oleh Jiyoung memanglah benar. Dan juga Yumyong berpikir dari segi pangkat Jiyoung adalah murid resmi, sedangkan mereka hanyalah murid sementara. Pada sisi yang lain, terlihat Master Bayangan langsung membuka pintu ruangan pelatihan dengan cara tergesa-gesa setelah mendengar suara keributan dan juga teriakan dari ketiga anak muridnya. Namun Master Bayangan langsung terdiam ketika menyaksikan ketiga muridnya yang terkapar di atas lantai dalam kondisi yang sangat menggenaskan. Di saat itu, murid kedua dan juga murid ketiga telah mengalami patah tulang sehingga membuat mereka begitu sulit untuk bergerak dengan benar. Tetapi yang lebih parah adalah Yumyong yang merupakan murid pertamanya. Dia mengerang kesakitan setelah tangannya yang dipotong oleh Jiyoung. Melihat ketiganya yang sudah tumbang, Master Bayangan bergumam, aku bergegas ke tempat ini setelah mendengar kalau ketiga anak itu telah datang ke tempat pelatihan dengan marah sehingga membuatku begitu khawatir akan terjadi sebuah insiden. Meskipun mereka bertiga sudah mencapai alam puncak, namun aku tidak menyangka kalau mereka akan tumbang begitu saja di tangan Mok Yongwon. Saat mengetahui kalau Master Bayangan sudah datang ke tempat itu sambil menyeringai, Yumyong bergumam, meskipun bajingan ini adalah murid resmi, akan tetapi kami telah bergabung bersama sekte bayangan lebih dulu. Jadi jika kami dikebiri, maka aku akan memastikan kalau situasinya akan berbalik secara drastis. Kemudian Yumyong langsung merangkak di atas lantai dengan satu tangan untuk menuju kepada Master Bayangan. Dengan mata yang berlinang, ia pun meminta kepada Master Bayangan kalau dia ingin dikebiri agar ia bisa menjadi murid resmi. Bahkan tidak hanya murid pertama, akan tetapi kedua murid yang lainnya langsung merangkak kepadanya sembari mengatakan hal yang sama kalau mereka ingin dikebiri. Melihat mereka yang meratap seperti anak kecil, Master Bayangan bergumam, yang aku tahu mereka bertiga sama sekali tidak memiliki keinginan untuk dikebiri setelah merasakan bagaimana kenikmatan seksual. Tetapi bagaimana mungkin situasinya langsung berubah begitu saja setelah pertemuan pertama dengan Mok Yongwon? Aku berpikir sepertinya ini adalah keputusan terbaik yang bisa mereka ambil. Jika mereka tidak menjadi murid resmi dengan melalui dikebiri, maka ada kemungkinan kalau mereka harus menderita di bawah injakan bajingan itu selama sisa hidup mereka.
Mereka telah mencoba melakukan sesuatu dengan kekerasan, tetapi setelah bertarung mereka pun menyadari kalau anak itu sama sekali bukanlah tandingannya. Jadi untuk saat ini mereka hanya memiliki satu pilihan, yang tidak lain adalah menjadi murid resmi dengan cara dikebiri. Terlihat Yum-Yong langsung menyeringai, lalu ia bergumam, "Mari kita lihat sejauh apa kesombongan itu akan bertahan. Dan setelah kami menjadi murid resmi, maka aku bersumpah kalau aku akan membalasmu dengan pembalasan yang paling menyakitkan." Kemudian dengan penuh percaya diri ia pun langsung meminta kepada Master Bayangan agar ia bisa diterima sebagai murid resminya. Saat mendengar Master Bayangan yang bertanya apakah mereka tidak akan menyesalinya, secara serempak mereka pun mengatakan kalau mereka sama sekali tidak akan pernah menyesalinya. Sambil tertawa dengan ciri khasnya, Master Bayangan berkata, "Karena ini adalah kemauan kalian sendiri, maka aku akan mengizinkan kalian semua untuk menjadi murid resmiku." Terlihat mereka semua begitu bersemangat setelah mendengar Master Bayangan yang menerima mereka semua. Mereka begitu lega karena ini adalah kesempatan bagi mereka untuk bisa membalas kepada Jeong. Yum-Yong bergumam, "Dasar bajingan, tamatlah riwayatmu karena kami akan menjadi murid resmi. Aku berpikir kalau ini bukanlah situasi yang perlu aku sesali meskipun aku harus mengorbankan kelaminku." Kemudian Master Bayangan berkata, "Mok Yong-won, mulai dari sekarang kau akan bisa berbicara dengan santai kepada mereka. Aku tidak menduga kalau dirimu sangat beruntung. Setelah bergabung bersama kami, entah bagaimana kau langsung mendapatkan 3 junior sekaligus. Jadi sebagai seorang senior, maka kau harus merawat ketiga orang ini dengan sebaik mungkin." Sontak mereka bertiga sangat terkejut setelah mendengar perkataan Master Bayangan. Yum-Yong berkata, "Master, bagaimana mungkin seseorang yang baru masuk telah menjadi senior kami, sedangkan yang bergabung lebih dulu adalah kami?" Menanggapi sikap mereka yang memprotes dengan tatapan mata yang datar, Master Bayangan berkata, "Apa yang kalian bicarakan? Apakah kau tidak sadar kalau dialah yang menjadi murid resmi pertamaku? Jadi sudah sewajarnya kalau dia akan menjadi senior kalian." Terlihat Yum-Yong hanya terdiam, wajahnya berkeringat dingin karena dia telah memilih sebuah jalan yang benar-benar begitu salah. Awalnya ia berpikir dengan menjadi murid resmi, maka ia akan memiliki sebuah status yang lebih tinggi dari Jeong sehingga ia akan bisa membalasnya. Namun ternyata ia salah, selain menjadi seorang junior, ia juga akan kehilangan kelaminnya secara permanen. Tepat di belakangnya, Myung-tak langsung mengepalkan kedua tangannya kepada Jeong untuk memberi hormat kepadanya sebagai seniornya. Melihat perubahan sikapnya murid kedua yang begitu cepat, yang bahkan menundukkan kepalanya kepada Jeong, terlihat mereka berdua sangat terkejut karena itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan. Mendengar mereka yang bertanya-tanya, Myung-tak bergumam, "Dasar bodoh, apakah kau sama sekali tidak mengerti? Bagaimanapun juga keadaan sudah berubah secara drastis. Bahkan Master, ia sama sekali tidak bertanya kepada kita tentang situasi yang terjadi di dalam sini. Jadi sejak dari awal semuanya sudah ditentukan oleh Master kalau bajingan ini yang akan menjadi pemimpin sekte bayangan yang selanjutnya. Aku berpikir mulai dari sekarang untuk bisa bertahan hidup aku harus menjadi anjing setianya bajingan ini." Beberapa saat kemudian, terlihat ketiga orang itu langsung dibawa menuju ruangan medis. Selain mengobati semua luka yang mereka alami, mereka juga harus dikebiri karena itu adalah syarat untuk bisa menjadi murid resmi. Setelah kepergian mereka semua, Master Bayangan langsung berjalan menuju ke arah Jeong. Lalu ia berkata, "Mok Yong-won, apakah kau tidak ingin menanyakan apapun kepadaku?" Ketika melihat Jeong yang tidak mengatakan sepatah kata pun, Master Bayangan kembali berkata, "Kenapa kau tidak menanyakan tentang keadaan yang terjadi di dalam sini? Ataupun entah mengapa aku menjadikanmu sebagai seorang senior di antara mereka semua, meskipun kau baru saja bergabung bersama kami?" Dengan santainya Jeong berkata, "Untuk apa aku menanyakan sesuatu yang tidak sopan seperti itu kepada Master? Lagi pula aku pun sangat yakin kalau Master pastinya memiliki sebuah alasan tersendiri." Mendengar jawaban Jeong yang seperti itu, Master Bayangan bergumam, "Aku bertanya kepadanya karena dia sama sekali tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Namun aku tidak menyangka kalau dia akan memberikan sebuah jawaban yang sangat memuaskan. Tetapi aku menyadari kalau ini bukanlah isi hatinya yang sebenarnya. Setelah mengamatinya pada ujian lembah darah, aku pun menyadari kalau dia adalah seorang anak yang begitu licik dan juga begitu sulit untuk dikendalikan." Kemudian Master Bayangan kembali berkata, "Aku tahu itu bukanlah isi hatimu yang sebenarnya. Jadi katakanlah sekarang juga apa sebenarnya yang ingin kau katakan."
Jiong berkata, "Master, meskipun kau tahu, tetapi apakah kau menerima mereka bertiga sebagai murid resmi hanya karena merasa kasihan kepada mereka?" Setelah mengatakan itu, Jiok bergumam, "Jika mengingat dengan apa yang dikatakan oleh murid pertama ketika ia memegang Demonicrat, maka aku berpikir Master Bayangan tidak mungkin tidak mengetahuinya kalau itu hanyalah kelicikan mereka." Saat melihat Master Bayangan yang tidak menjawabnya, Jiong kembali berkata, "Master, jika pertanyaan itu telah membuatmu merasa tidak nyaman, maka kau tidak perlu menjawabnya." Master Bayangan berkata, "Kalau aku harus menjawabnya, maka bisa dikatakan kalau aku merasa kasihan. Tetapi Mok Yong-won, meskipun kau mengetahuinya, namun ada kalanya kau harus berpura-pura tidak tahu. Mungkin untuk saat ini sesuatu yang seperti itu akan sulit untuk dipahami, tetapi suatu hari nanti kau akan mengerti setelah dirimu sudah memimpin sekte sendiri. Tetapi bagaimanapun juga aku minta maaf kepadamu karena aku tidak memberitahu kepada mereka sehingga terjadinya sebuah insiden yang seperti ini. Jadi selagi beristirahat akan lebih baik kalau dirimu harus menghafal semua teknik yang aku berikan sebelumnya." Namun Master Bayangan sangatlah terkejut ketika mendengar Jiong yang mengatakan kalau dia sudah menghafal rahasia lisan, yaitu seni bela diri Shadow Ghost Claw yang ia berikan sebelumnya. Ia bergumam, tidak peduli sepintar apa anak ini, namun untuk menghafal rahasia lisan dalam waktu yang sesingkat ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kemudian Jiong langsung melafalkan semua tulisan yang tertera di dalam gulungannya dengan sangat sempurna. Setelah membacakan semuanya, Jiong pun mengatakan kalau dia sudah menguasai semua inkantasi yang berada di dalamnya. Terlihat kedua matanya Master Bayangan sangatlah berbinar ketika mendengar Jiong yang melafalkan salah satu dari teknik rahasianya. Ia bergumam, "Setelah melihatnya secara langsung pada ujian terakhir lembah darah, aku pun menyadari kalau bakatnya jauh lebih unggul daripada siapapun. Tetapi aku tidak tahu kalau dia akan menjadi luar biasa seperti ini." Lalu ia berkata, "Seperti yang dikatakan oleh orang bijak di zaman dulu, seorang master tidak akan bisa menahan rasa gembiranya ketika bertemu dengan seorang murid yang sangatlah luar biasa. Jujur saja, aku sama sekali tidak bisa menahan diri untuk tidak memujimu. Sejujurnya, aku sangat ingin mengajarimu lebih banyak. Tetapi untuk saat ini aku harus pergi karena ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Jadi aku akan mengirimkan seorang pelayan untuk mengantarmu menuju kamar." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung memberikan sebuah jubah kepada Jiong yang mana itu adalah lambang dari sekte Bayangan. Namun tiba-tiba saja Jiong langsung terdiam ketika merasakan sebuah aura yang sangatlah luar biasa. Tetapi di saat yang bersamaan ia juga telah merasakan sebuah aura yang sangatlah familiar telah berada di dalam aliansi bumi langit. Kemudian Jiong berkata, "Master, aku minta maaf, tetapi bolehkah aku minta izin untuk jalan-jalan mengitari kota ini? Selama ini aku telah tinggal di pegunungan sehingga ini adalah pertama kalinya aku memasuki sebuah kota." Mendengar itu, Master Bayangan langsung menyipitkan kedua matanya ketika mendengar Jiong yang mengatakan itu. Lalu ia berkata, "Tentu saja kau boleh melakukannya, tetapi karena dirimu mungkin saja akan tersesat, maka aku akan menugaskan seseorang untuk bisa memandumu." Terlihat Jiong langsung menghentikan langkah kakinya saat mengetahui kalau dia akan diawasi oleh seseorang. Jiong bergumam, "Meskipun aku telah diterima sebagai murid resmi, namun tetap saja dia sama sekali tidak menurunkan kewaspadaannya kepadaku sehingga ia mengirimkan seorang penjaga." Sambil memberi hormat, Jiong pun mengatakan kalau dia akan menghargai niat baik yang diberikan oleh masternya. Namun dari tatapan kedua matanya, Jiong pun merasa begitu kesal karena ia akan diawasi oleh seseorang yang ditugaskan secara langsung oleh Master Bayangan. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.